Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertobatlah kaum berdosa, dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Barangkali Tuhan akan berbelas kasih kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu, 22 September, Rabu dalam pekan biasa ke-25. Umat beriman, dalam melakukan pekerjaan dan karya pelayanan, seringkali kita tidak fokus karena terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri. Hal ini membuat kita tidak melibatkan diri sepenuhnya. Hari ini, Yesus mengingatkan kita supaya fokus pada tugas dan tanggung jawab utama kita. Arahkanlah selalu hati kepada Allah, maka hidup kita akan diselenggarakannya. Bukankah Yesus memelihara hidup setiap orang yang percaya kepadanya? Bukankah Ia telah memerintahkan kita untuk mencari terlebih dahulu kerajaan-Nya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali setiap dosa dan salah kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bekal pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Saat seseorang dipilih untuk tugas tertentu, apalagi tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan di gereja, maka jawaban yang hampir selalu muncul adalah tidak siap. Ungkapan ketidaksiapan bisa bermacam-macam. Namun sepertinya bermuara pada satu hal, yaitu perasaan tidak mampu untuk melayani. Apakah perasaan atau pandangan ini benar? Memang dalam realitas, jarang kita temui persiapan-persiapan yang dilakukan secara tidak serius untuk pelayanan-pelayanan gereja. Yang terjadi adalah ditentukan terlebih dahulu siapa orangnya, dan selanjutnya diberi pembekalan. Terkadang, pembekalan ini begitu singkat, bahkan di beberapa tempat teramat singkat. Jika boleh dikatakan tidak ada. Dengan keadaan yang demikian, patutkah kita menyerah? Patutkah kita berhenti untuk melayani? Umat beriman,
Injil hari ini berkisah bagaimana Yesus mengutus para murid-Nya. Sebelum para murid melakukan pelayanan, dikatakan bahwa Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Berdasarkan tulisan Injil hari ini, mungkin saja para murid setelahnya memiliki kemampuan mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Akan tetapi mungkin juga ayat tersebut adalah suatu kiasan yang mau mengatakan bahwa siapapun yang menerima perutusan Yesus, maka ia akan dibekali sendiri oleh Yesus kemampuan untuk menjalankan pelayanannya. Mengusir setan dan menyembuhkan penyakit adalah dua hal utama yang mungkin sekali merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fokus dalam pelayanan di tengah umat pada zaman itu. Dengan kata lain, siapapun orangnya dan apapun kebutuhan pelayanannya, Yesus akan memberikan kuasanya untuk meneguhkan pelayanan tersebut. Persoalannya adalah, apakah kita mau menerima pelayanan tersebut? Jika ya, berdasarkan kisah Injil, Yesus pasti mendampingi dengan kuasanya yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan dengan baik apa yang menjadi pelayanan kita. Tidak perlu takut untuk melayani, sebab Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu sungguh membawa berkat penyembuhan dan kelegaan. Kami bersyukur atas penghiburan dan perlindungan bagi orang-orang yang kecil dan papa. Sudilah Engkau menerima syukur kami ini dan pantas menjadi silih. Sebab Engkaulah sumber kegembiraan dan sukacita yang sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.